Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 2 sistem koordinat. Ini adalah materi pertemuan kelima semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Sabtu 3 September 2022. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Ada beberapa macam sistem koordinat. Yang pertama, sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat kutub. Kemudian koordinat kartesius itu sendiri adalah suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A dalam kurung X, Y. X itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, perhatikan di gambar kiri. Kemudian Y itu jarak titik A terhadap sumbu X. Oke. Kemudian pengertian koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik yang bisa ditulis X, Y. Dan di mana X itu disebut absis atau jarak terhadap sumbu Y. Dan Y itu disebut ordinat atau jarak terhadap sumbu X. Kemudian posisi titik pada bidang koordinat, perhatikan di sini ada sumbu X, sumbu Y yang berpotongan di pos utama. Pos utama itu adalah titik O 0,0. Kemudian ada tenda 1 berarti itu di sumbu X berarti 2,0. Tenda 2 dia di sumbu Y positif berarti 0,2. Tenda 3 itu di sumbu X negatif berarti negatif 2,0. Dan tenda 4 itu di sumbu Y yang negatif. Berarti 0, negatif 2. Kemudian pasarnya berarti letaknya ada berapa? Berarti 4,3 perumahan, 6,5 dan seterusnya. Coba kalian cek sendiri posisi yang lainnya. Nah, keterangan pada gambar itu adalah pos utama itu 0,0 dipilih sebagai titik acuan dalam menentukan posisi objek-objek lainnya pada bidang tersebut. Nah, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal atau mendatar atau disebut sumbu X, dan sumbu vertikal atau tegak disebut sumbu Y, yaitu merupakan sumbu koordinatnya. Kemudian kedua sumbu tersebut yang berpotongan di titik acuan yang merupakan pusat koordinat tadi. Posisi objek pada bidang koordinat. Nah, dengan menentukan posisi objek pada bidang koordinat, misalkan posisi perumahan, dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jarak horizontal atau mendatar posisi perumahan terhadap sumbu Y berapa, kemudian menentukan jarak vertikal atau tegak posisi perumahan terhadap sumbu X berapa. Nah, baru menyatakan posisi objek dalam bentuk X, Y, di mana X adalah jarak horizontal terhadap sumbu Y dan Y adalah jarak vertikal terhadap sumbu X. Contohnya menentukan posisi perumahan. Jarak horizontal perumahan terhadap sumbu Y itu adalah 6 satuan, berarti X sama dengan 6. Jarak vertikal atau tegak perumahan terhadap sumbu X itu adalah 5 satuan ke atas. Artinya Y sama dengan 5. Jadi koordinat titik perumahan atau posisi perumahan adalah 6,5. Kemudian posisi kolam, jarak horizontal kolam
terhadap sumbu Y adalah 3 ke kiri, artinya X sama dengan negatif 3, dan jarak vertikal atau tegak kolam terhadap sumbu X adalah 3 satuan ke bawah. Berarti Y sama dengan negatif 3. Jadi koordinat posisi kolam adalah negatif 3, negatif 3. Oke, catatan pentingnya, perhatikan koordinat yang kartesius di kanan. Pada sumbu tersebut, sumbu horizontal adalah sumbu X, itu arah ke kanan itu berarti absisnya positif dan arah ke kiri absisnya negatif. Kemudian pada sumbu vertikal atau tegak itu disebut sumbu Y, itu arah ke atas itu ordinatnya positif dan arah ke bawah itu ordinatnya negatif. Oke? Nah, kuadran pada bidang koordinat. Perhatikan di sini ada koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang ada di atas sumbu X dan kanan sumbu Y itu adalah kuadran 1. X, Y artinya X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian di atas sumbu X, di kiri sumbu Y itu ada kuadran 2. Itu negatif X, Y berarti X-nya itu negatif, Y-nya itu positif. Kemudian ada di kuadran 3 itu posisinya di bawah sumbu X, kiri sumbu Y. Itu kuadran 3 negatif X, negatif Y. Itu berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4, itu posisinya ada di bawah sumbu X, di kanan sumbu Y. Itu koordinatnya adalah X, negatif Y. Artinya X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, menggambar titik pada koordinat kartesius. Perhatikan di sini ada koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. Kemudian posisi titik A itu ada di kuadran 2. Posisi titik A ada kuadran 2, kalian tarik ke bawah berarti negatif 1 dan tarik ke kanan 2. Berarti koordinat titik A adalah negatif 1, 2. Nah, kemudian posisi titik B itu ada di kuadran 1. Kalian tarik ke bawah angka 1, kemudian ke kiri angka 1. Berarti koordinat titik B 1,1. Kemudian posisi titik C itu ada di kuadran 4. Itu kalian tarik ke atas, itu angka 2, kemudian tarik ke kiri angka negatif 1. Berarti koordinat titik C adalah 2, negatif 1. Nah, kemudian yang posisi titik D ada di kuadran 3. Tarik ke atas negatif 3, tarik ke kanan negatif 1. Jadi koordinat titik D-nya adalah negatif 3, negatif 1. Oke, gampang? Kemudian posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, di sini kita pakai yang sumbu X biar lebih gampang. Sejajar sumbu X, artinya garis L1 sejajar dengan L2, sejajar dengan L3, sejajar dengan L4, sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian posisi yang B posisi tegak lurus sumbu X. Jadi perhatikan M1, M2, M3, M4 itu semuanya tegak lurus sumbu X. Artinya kalau dia tegak lurus sumbu X itu sejajar dengan sumbu Y. Oke? Karena sumbu X dan sumbu Y itu tegak lurus. Oke? Kemudian posisi yang ketiga adalah C berpotongan. Perhatikan N1, garis N1 berpotongan dengan N2. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih contoh 1, gambarlah titik berikut, 2,6, 3,0 dan seterusnya. Perhatikan gambarnya. Kalau A 2,6 itu berarti 2 X-nya di angka 2 naik ke atas, kemudian Y-nya 6 berarti sumbu Y angka 6 tarik ke kanan. Jadi titik ketemunya ada di A 2,6. Kemudian titik B 3,0 itu adalah sumbu X-nya 3, Y-nya 0 berarti pas di sumbu X di angka 3. Jadi koordinatnya 3,0 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, gambarlah titik berikut P3 negatif 3,2, Q 5,2, R 2, negatif 2, S negatif 3, negatif 2. Nah, sebutkan nama bangun datarnya. Oke, kita gambar dulu titik P-nya di mana, titik Q, R, dan S-nya di mana, kemudian hubungkan titik P ke Q, R, S,
SP. Nah, di sini terbentuk bangun trapesium siku-siku PQRS. Oke. Contoh 3, tentukan jarak antara dua titik berikut A 3,6 dan B 15,22. Kalau A 3,6 itu artinya X1-nya 3, Y1-nya 6. Kemudian B 15,22 itu artinya X2-nya 15, Y2-nya 22. Nah, jarak dua titik A, B sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, masukkan ke rumusnya, berarti X2-nya itu 15, X1-nya itu 3, jadi 15 dikurangi 3 dikuadratkan. Kemudian Y2-nya itu 22, Y1-nya itu 6, berarti 22 dikurangi 6 itu kuadratkan. Jadi akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Jadi akar 144 ditambah 256 sama dengan akar 400 sama dengan 20 satuan. Jadi jarak titik A ke B itu 20 satuan. Kemudian LKPD 4, sistem koordinat soal nomor 1. Gambarlah titik-titik berikut pada koordinat kartesius. Titik A 6,3 sampai ke titik H 8,0. Gunakan kertas berpetak. Kalau tidak punya bukunya ya satu lembar kertas berpetak, kalian bikin koordinat kartesiusnya, tentukan titiknya, tempelkan ke buku tugasnya. Oke? Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar di samping, tentukan koordinatnya masing-masing titik berikut. Nah, di sana ada gambar, ada titik-titik koordinat dari A sampai H, tentukan koordinatnya, ditulis di A berapa, koma berapa. Tarik ke bawah, tarik ke kiri. B, tarik ke bawah, tarik ke kiri, dan seterusnya. Oke? Soal nomor 3, gambarlah titik-titik koordinat berikut pada bidang kartesius. K 1,6, L 5,4, M 1,-3, dan N -3,4. Nah, kemudian hubungkan berurutan K, L, M, N, K lagi. Dengan garis lurus dan sebutkan nama bangunnya seperti contoh yang tadi. Gunakan kertas berpeta biar kalian langsung bisa menemukan itu gambar apa atau bangun datar namanya apa. Oke? Soal nomor 4, gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Sebutkan 5 titik koordinat yang dilewati aliran sungai tersebut. Kalian ambil 5 titik koordinat dan sebutkan koordinat titiknya. Oke? Kemudian yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau yang ini adalah dipisah-pisah. Sebutkan titik yang melewati aliran sungai pada kuadran 1 dulu, apa aja, koordinatnya apa. Kemudian kuadran 2, siapa aja, koordinatnya berapa, dan kuadran 3 dan kuadran 4 semuanya, tulis titiknya, tulis koordinatnya. Paham? Soal nomor 5 atau soal yang terakhir, tentukan jarak antara dua pasangan titik berikut. A 6, -10 dan B 24,14. Poin B, C -4,8 dan D 17,-20. Ingat kalian pakai rumus jarak dua titik yang AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Oke? Kerjakan LKPD 4 sistem koordinat, tulis jawaban kalian di buku tugas atau buku berpeta. Kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.